Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Fajar Populer semuanya? Sebuah kabar gembira untuk pecinta otomotif tanah air semuanya, khususnya pecinta motor Vespa. Ya, motor Vespa yang selama ini didatangkan secara utuh atau build up dari Vietnam, kini Vespa bakal diproduksi di Indonesia. Lebih tepatnya di lokasi pabrik milik PT Piaggio Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. PT Piaggio Indonesia meresmikan pendirian pabrik di kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik berdiri di atas lahan 55.000 meter persegi. Peresmian pabrik Piaggio Group di Cikarang dilaksanakan setelah proses peletakan batu pertama dilakukan pada November tahun 2021 lalu. Pabrik di Cikarang merupakan pabrik ketiga yang beroperasi di Asia Pasifik setelah sebelumnya Piaggio membangun pabrik di Vietnam dan juga di Tiongkok. Wah, selamat ya buat Piaggio Group yang telah memiliki pabrik sendiri untuk memproduksi motor Vespa. Semoga produksinya segera terlaksana dan produknya segera meluncur di tanah air. Dan yang pasti tentunya kesempatan berkarir untuk pekerja lokal harus dibuka seluas-luasnya. Serta tidak lupa kesempatan pemasok komponen produksi lokal dan produksi dalam negeri juga dibuka, diberi kesempatan dan diberi akses seluas-luasnya. Dan yang paling penting adalah ahli teknologinya, baik untuk pekerja dan juga generasi bangsa selanjutnya. Baik itu untuk pendidikan, penelitian maupun pengembangan teknologinya. Sehingga tidak hanya menyerap tenaga kerja saja, namun juga diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian bagi bangsa Indonesia ke depan. Bagaimana sahabat Fajar Populer semuanya? Apakah Anda setuju? Marco Noto Ladiga, Managing Director CEO PT Piaggio Indonesia mengatakan, pendirian pabrik guna memperkuat ekspansi dan peran strategis Piaggio di kawasan. Pabrik di Cikarang akan fokus kepada merek Vespa, dan untuk perdananya hanya akan memproduksi Vespa tipe LX 125 e-Jet. Pabrik memiliki kapasitas produksi 10.000 unit per tahun. Kecil ya jika dibandingkan dengan kapasitas produksi merek-merek Jepang. Honda dan Yamaha itu dalam 1 tahun bisa memproduksi motor hingga jutaan unit. Sementara Kawasaki dan juga Suzuki mampu memproduksi hingga ratusan ribu unit. Tentu kalau dibandingkan dengan merek-merek Jepang, kapasitas produksi PT Piaggio Indonesia termasuk masih kecil. Mestinya tidak hanya tipe LX yang dibawa ke Indonesia atau diproduksi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat di Indonesia itu Vespa yang paling banyak dimati adalah yang tipe Primavera dan juga tipe Sprint, tipe Primavera 150 e-Jet dan juga tipe Sprint 150 e-Jet. Jadi semestinya tipe tersebut harusnya menjadi pertimbangan untuk bisa diproduksi secara lokal di Indonesia. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita berharap ke depan pabrik Piaggio di Cikarang bisa terus meningkatkan kandungan lokalnya. Pada kesempatan ini, saya juga memohon kepada PT Piaggio Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal, khususnya yang diproduksi oleh industri kecil dan menengah, kata Agus Gumiwang. Penting bagi kami untuk melihat Piaggio menjadi bagian dari jawaban untuk membawa mereka ke rantai pasokan global Piaggio dan juga mendukung program konten lokal pemerintah. Demikian harapan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang. Setuju. Setidaknya investasi yang masuk tentu harapannya adalah kesempatan kepada industri dalam negeri bisa secara aktif terlibat dan turut menikmati dari investasi tersebut. Sehingga potensi produk lokal untuk terus tumbuh dan berkembang semakin luas. Vespa LX series akan diproduksi secara lokal, yaitu secara CKD.
Saat ini motor hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pertanyaan yang muncul ialah, dengan adanya pabrik di Indonesia, apakah harga skutik asal Italia ini akan turun? Sebab seperti kita ketahui, harga motor Vespa di atas skutik lain sejenisnya yang berasal dari merek-merek Jepang. Sebagai contoh, Vespa LX 125 e-Get yang diimpor secara utuh dari Vietnam, harganya tembus hingga 40 juta rupiah, meski hanya menggunakan mesin yang berkapasitas 125 cc. Jauh di atas harga skutik Jepang dengan kubikasi mesin 150 cc yang harganya berada di bawahnya. Betul sekali, banyak sekali pecinta otomotif tanah air yang ingin memiliki motor Vespa. Namun, untuk meminang motor Vespa idamannya, pecinta otomotif tanah air harus melihat kenyataan bahwa harganya yang jauh di atas rata-rata motor sejenis dari motor-motor keluaran merek Jepang. Tidak hanya harga unit motornya saja, untuk perawatan dan juga spare part motor Vespa juga terbilang cukup mahal. Dan kendala berikutnya, saat ini jika kita berminat untuk meminang motor merek Vespa, juga harus siap-siap dengan inden yang cukup lama. Terlebih lagi setelah kita memiliki motor Vespa yang kita idam-idamkan itu, kita harus dihadapkan kembali kenyataan bahwa pengurusan surat-surat kendaraan dan juga plat kendaraan yang terbilang sangat lama. Jika kita membeli motor merek Jepang, rata-rata untuk mendapatkan surat-surat dan plat kendaraan memerlukan waktu antara 2-4 minggu, namun tidak untuk Vespa. Ketika kita meminang motor Vespa, kita akan menunggu proses pengurusan surat-surat dan juga plat kendaraan hingga berbulan-bulan. Rata-rata pengurusan kurang lebih 4 hingga 6 bulan. Dengan adanya produksi dalam negeri, tentunya diharapkan harga motor Vespa akan lebih murah dan pengurusan surat-surat dan plat motornya juga akan lebih cepat. Sayang, pertanyaan apakah harga Vespa bakal turun setelah ada pabrik baru itu tidak dijawab lugas oleh pihak Piaggio Indonesia. Tidak hanya peresmian pabrik Piaggio Group di Cikarang, Piaggio Indonesia juga memamerkan Vespa LX 125 e-Get Batik Special Edition. Skutik bergaya retro ini tampil mencolok dengan adanya motif batik di beberapa bagian. Saat itu tidak dijelaskan lugas kapan motor akan meluncur, tapi rupanya harga motor kemudian muncul di situs mereka. Vespa LX 125 e-Get Batik Special Edition dibanderol dengan harga 77 juta rupiah on the road untuk perpajakan Jabodetabek. Sesuai namanya, Vespa memastikan bahwa motor ini merupakan motor edisi terbatas, namun tidak dijelaskan berapa jumlah unitnya. Vespa LX 125 e-Get Batik hanya punya satu pilihan warna, yaitu Green Relax. Motif batik di motor ini hadir dalam satu paket dengan aksesoris, yaitu motor, top box belakang, dan juga helm. Motif LX 125 e-Get Batik diadaptasi dari motif tambal jagat. Motif ini punya arti yang mendalam, yang terinspirasi dari kombinasi motif sebagai simbol dari keanekaragaman Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Motif batiknya dapat dilihat di bagian dasi depan, kemudian bagian dek tengah, dan terus menjalar sampai bagian bawah topeng belakang, serta bagian bawah top box. Motif batik sendiri terdiri dari motif perisai asal Kalimantan, motif megamendung asal Jawa Barat, motif ayam kasuari asal Papua, kemudian motif sokowani asal Sumatera. Motif kelima ialah motif tenun ikat menjangan asal Nusa Tenggara. Kemudian motif kawung asal Jawa Tengah yang berarti kepemimpinan dan bijaksana. Serta motif terakhir adalah motif poleng asal Bali. Tidak ada perbedaan di bagian teknis motor tersebut. Motor masih mengusung mesin 124,5 cc, 1 silinder 4 tak, 4 katup injeksi, menghasilkan tenaga 7,6 kW pada 7.600 rpm dan torsi 10,2 Nm pada 6.000 rpm.